Halo guys, balik lagi channel Marvino Christian. So ya guys, di video kali ini di sini gue akan buat setup baru dan di sini gue akan membahas berita yang lagi viral dan hot belakangan ini, yaitu tentang kenyataan dan kebenaran dari dugaan gue selama ini bahwa Pertamax yang dulu itu sempat viral karena merugikan pengendara mobil dan sehingga pengendara mobil yang menggunakan Pertamax harus menguras tangki bahan bakarnya ya secara keseluruhan dan merugikan banyak dana ya. Ternyata selama ini benar bahwa Pertamax itu adalah Pertalite yang disulap atau dioplos menjadi sebuah bahan bakar Pertamax yang ber-RON 92. Dan ya di ajang balap pun si Pertamax ini nyatanya tidak sampai 92 ya belakangan ini, dan ternyata benar bahwa sekarang itu Pertamax lagi dioplos. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan banget ini pelakunya nih, puji Tuhan, gue tuh puji Tuhan banget teman-teman ya. Pelakunya sudah ditangkap dan ditemukan si oknumnya ini guys. Dan gue dapat infonya bahwa dia itu merugikan negara sekitar dulu itu tanggapannya sekitar 193 triliun. Tapi ternyata salah. Ternyata sekarang total yang sudah dilacak atau yang sudah didata oleh Kementerian Republik Indonesia ternyata merugikan negara hampir atau kurang lebih 1 kuadriliun. Itu nolnya kalau sampai dijajarin di bank udah nyampe ke bank sebelah tuh ya kan. Wah gila sih ini. Bisa ngidupin berapa banyak orang ya guys. Dan terus yang gua mau bahas kali ini adalah gue itu sebenarnya sudah memperkirakan atau sudah mengetahui berita ini sebelum-sebelumnya dan sudah memfeelingkan bahwa berita ini kayaknya beneran, kalau kata Pak Ahok ya, wah ini ada main ini ya. Dan ternyata betul guys ya, betul ya pemirsa ya teman-teman ya, nyesek betul. Selama ini kita tuh beli Pertamax 12 sampai 14 ribu, isinya malah Pertalite yang dioplos. Waduh. Dan kerugian negara ini akibat korupsi ya, yang di korupsi Pertamina itu hampir 930 triliun ataupun mencapai 1 kuadriliun. Ya kan bisa bayangkan betapa gilanya dan kejamnya itu koruptor Pertamina coy. Ini setan sekali emang ya. Dan gue gak nyangka banget bahwa kita ini selama ini dibodohi teman-teman. Mungkin kaum-kaum yang udah mempunyai feeling di dunia otomotif sama seperti gua pasti udah menyadari bahwa Pertamax itu dari dulu emang adalah Pertalite yang dicurangi teman-teman. Bahkan Pertamina ini sorry ya, bukan hanya terkenal curang ya, sekarang ini bukan hanya terkenal dalam kecurangan pengoplosan Pertalite jadi Pertamax, tapi bahkan dia kecurangan tekanan si pompa air ini, pompa bensin ini keluar teman-teman. Bahkan kalau misalnya di data pakai, sekarang kan pakai remote ya kalau di Jawa ya, nggak tahu kalau di pulau kalian kan dari mana aja, tulis kolom komentar guys. Kalian kalau isi di Pertamina itu udah pakai HP nggak sih? Udah mulai canggih nggak sih? Bukan pakai uang lembaran lagi, tapi misalnya beli berapa nih? Beli 20.000, oke satu dulu, terus di bensinnya ditulis 20.000, baru bisa dikucurin bensinnya. Nah ini bisa menjadi salah satu kecurangan juga teman-teman. So kenapa? Karena bapaknya pacar gua atau istilahnya calon mertua gua ini adalah orang penting ya, orang penting di Pertamina di kepulauan Manado ya, di Manado. Dan di sini gua udah tahu juga, udah paham juga bagaimana cara kecurangannya oleh oknum-oknum yang merugikan kita ya di Pertamina. Gua udah tahu gimana cara mereka curang, mulai dari tekanan bensin, juga pengehekan nominal secara digital ya kan, secara remote ya kan, ataupun pengoplosannya itu gue udah tahu. Dan ternyata terbukti di media sosial sekarang kita, that's it, udah terbukti semua ini guys. Dan apa yang gue bilang ke kalian semua adalah ya sekarang lebih baik gimana solusinya bang, gimana cara kita menangani semua ini. Pertama adalah kita doakan yang terburuk untuk si koruptor Pertamina ini pakai kacamata baju pink. Cantik sekali ya, comel ya. Gua pengennya dia ini masuk neraka sedalam mungkin. Kita buang Pertamax turbo dan solar
kita nyalain korek, meledak itu api ya, neraka jahanam itu. Ini kayaknya di kuburannya nih bau bensin guys, bau bensol ini kayaknya. Aduh, gue udah gak bisa berkata-kata lagi teman-teman. Gimana selama ini kalian yang memakai Pertamax ya, yang mengira Pertalite itu bahan bakar busuk dan ternyata kalian pakai Pertamax, sebenarnya itu Pertalite. Ya. Mungkin ibaratnya kalian beli susu ya, bukan yogurt. Kalau kalian ngira yogurt tuh busuk ya kan, belinya susu, tapi ternyata susu ini pun udah basi ya, udah hampir menyerupai yogurt gitu loh, ibaratnya gitu guys. Dan solusi sekarang adalah kita ini punya banyak bahan bakar teman-teman, punya banyak pom bensin. Kalau sini gue ketik ya, kita cari pom bensin ya, kita cari jenis-jenis pom ya, jenis-jenis pom bensin di Indonesia guys. Ya, di sini ada SPBU Pertamina. Ini kita blacklist dulu teman-teman ya, buat kalian semua yang pakai Pertalite ataupun motornya pakai Pertamax, jangan dulu. Kalau pakai Pertamax Turbo juga menurut gua jangan dulu, karena ini lagi ada kasus bentrok ya guys ya. SPBU yang sekarang itu ada Shell ya. Dan Shell itu bagus, gua sangat nyaranin kalian pakai Shell ya, atau bensin kerang ya sebutannya. Karena memang Shell ini dari Eropa atau dari mana ya? Tapi bukan dari Indonesia. Tapi sebenarnya bensinnya dari Indonesia, cuma dia lebih disaring lagi dan difilter lagi teman-teman. Ya. Waduh, parah banget sih ini. Kita akan cari dulu di sini apakah ada pembensin jenis-jenis lain ya. BP ada logo SPBU BP ini kayak gini guys, kayak matahari bunga gitu ya. Dan kita akan mencari tahu bahwa SPBU BP itu apa sih gitu tuh. SPBU BP ada stasiun pengisian bahan bakar yang dikelola oleh British Petroleum BP ya kan singkatannya, perusahaan minyak dan gas alam multinasional, salah satu perusahaan minyak gas terbesar di Indonesia di dunia. Sorry guys, sorry biar seribu gue jatuh. Oke. Dan BP itu dikenal penyedia bahan bakar yang berkualitas tinggi. BP juga menyediakan pelumas petrokimia dan energi alternatif seperti angin dan biofuel. Tapi gini, BP ini jarang gue temuin di kota gue sendiri, yaitu di kota Cirebon tuh jarang banget guys. Ya, kita coba cari jenis-jenis apa namanya pom bensin. Tuh di sini tuh ada banyak sebenarnya guys. Ya, ini aduh gue udah malas banget sama bahan bakar dari Pertamina ini. Tapi emang kita tuh terkenalnya Pertamina teman-teman. Di sini gue juga susah banget nyari-nyarinya ya. Tapi ada juga bahan bakar Vivo ya, Vivo dan juga Shell. Yang terkenalnya sih itu Pertamina, Shell, Vivo dan juga BP. Nah guys ya. Dan kita coba beralih ke Shell ya. Ini gue ngasih saran kalian buat pakai Shell tuh kenapa? Kita cari ini. Kualitas bensin Shell versus Pertamina. Shell Super dan Pertamax ada dua bahan yang berkualitas tinggi, yang ber-Euro N92 sama ya, menawarkan performa yang baik dan efisiensi yang baik. Perbedaan terletak pada formula adiktif yang digunakan untuk meningkatkan performa mesin ya. Perbandingan Shell Super dan Pertamax ya, ini yang Euro N92 teman-teman, yang sering kita pakai di motor matic ya. Performa Shell Super dapat meningkatkan akselerasi dan tenaga mesin. Efisiensi Shell dan Pertamax sama-sama menawarkan efisiensi yang baik. Oke, di sini performanya Shell tuh lebih dapat meningkatkan akselerasi dan tenaga mesin nih. Jadi akselerasi putaran awal itu enak banget teman-teman. Dan itu terbukti ya. Dan harga Pertamax ini umumnya lebih murah daripada Shell Super. Betul, karena memang kita ini tidak mau kalah saing ataupun kalah mahal di penjualan di Indonesia ini. Makanya Shell lebih dimahalin, ya kan. Padahal sih sama aja. Dan stasiun pengisian bahan bakar. Stasiun pengisian bahan bakar Pertamina itu lebih mudah ditemukan dibanding Shell. Ya benar teman-teman. Kalian dari daerah mana aja sih guys yang tidak ada Shell di daerah kalian? Coba tulis kolom komentar biar gue tahu juga nih. Karena di Jawa sih ada teman-teman. Nggak tahu kalau di kepulauan Manado, di kepulauan yang pasti di Papua nggak ada kayaknya ya. Ataupun di
Di mana yang nggak ada tuh guys? Kalimantan ada nggak guys? Coba tulis nih. Yang dari luar Pulau Jawa, kira-kira di daerah kalian ada sel nggak sih? Dan juga di sini pilihan terbaik ya. Jika Anda menginginkan performa yang optimal, Shell Super dapat menjadi pilihan yang tepat. Jika efisiensi bahan bakar dan harga yang lebih terjangkau dan adalah prioritas utama, Pertamax mungkin lebih cocok untuk Anda. Lebih cocok untuk Anda dulu. Kalau sekarang, jangan. Jika Anda sering melakukan perjalanan jauh, Pertamax menjadi pilihan yang tepat dan hemat. Iya, sebenarnya gini, gue juga mikir ketika gue pengen touring, tidak ada daerah-daerah yang ada selnya. Kayak misalnya gue dari Cirebon pengen ke Tegal nih. Tegal tuh nggak ada selnya guys, tau gue. Dan itu gue pusing banget ya. Pakai Pertamax, tapi selama ini Pertamax itu bikin mogok. Dan banyak banget kasusnya orang yang pakai Pertamax itu mogok. X-Max, N-Max itu gue pernah lihat ada salah satu influencer yang sering touring juga. Dia mogok sampai syukurnya nggak turun mesin ya. Tapi ini gara-gara bensin ya ternyata. Ketika dia menggunakan Pertamax. Dan yes, dia lagi tidak hoki, lagi sial akibat memang di oplosan ini ya. Dia sial, dia pakai Pertamax dan ya akibat sial itu dia jadi motornya mogok teman-teman. Dan itu susah banget. Ketika kita lagi jalanan sepi tiba-tiba mogok tuh kan nggak lucu guys. Mending pakai Pertalite. Itu mending banget pakai Pertalite. Kalau Pertamax Turbo itu kayaknya terlalu terlalu panas guys, atau terlalu merusak mesin. Kekikis ntar mesinnya rusak juga. Jadi mending kita pakai RON yang di bawahnya dikit ya, beda 2 RON padahal. Sebenarnya sama aja sih ya. Cuma Pertalite lebih murah, jadi mendingan pakai Pertalite kayak sekarang ya. Gue sering banget kalau kan nggak ada sel, kalian pakai Pertalite, jangan pakai Pertamax Turbo. Karena Scoopy gue juga pernah isi Pertamax Turbo dan ya so far so good, nyala aja. Tapi ya harganya mahal. Dan tidak terlalu menimbulkan performa yang begitu signifikan ya. Tips meningkatkan performa mesin. Untuk meningkatkan performa mesin, Anda bisa melakukan tune-up jet clean. Tune-up ini dapat membersihkan komponen yang terhubung dengan aktivitas pengapian dari kerak karbon dan kotoran. Ya, itu tune-up ya, kan bisa cari sendiri. Dan apakah Shell Super lebih bagus dari Pertamax? Shell Super lebih unggul dari Pertamax karena mampu membersihkan torsi besar, kebersihan mesin, dan emisi gas buangan yang lebih rendah. Shell itu jauh di atasnya Pertamax ya. Seperti kalian itu Pertalite, Boy itu V-Power gitu. Ya, sangat-sangat jauh banget. Meski begitu, pada poin stasiun pengisian bahan bakar, Pertamina lebih unggul dan lebih mudah untuk Anda temukan ya, dibandingkan dengan Shell. Itu yang betul. Apakah Shell dan Pertamina sama, teman-teman? No. Shell dan Pertamina bukan perusahaan yang sama. Ya, Shell itu adalah perusahaan yang menyediakan BBM dari Belanda. Sedangkan Pertamina adalah perusahaan minyak yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, jadi lokal ya teman-teman. Sedangkan Shell itu dari negara Belanda. Ya, di sini gue dari Google. Dan juga perbedaan Shell dan Pertamina adalah produk BBM. Shell memiliki produk BBM seperti Super, seperti V-Power dan Diesel ya. Kalau Super itu setahu gue 92 dan juga V-Power itu 95. Gue pakai itu ya, RON-nya ya. Dan Shell V-Power Nitro itu 98 setara dengan Pertamax Turbo. Sedangkan kalau di Pertamina kan Pertalite itu RON-nya 90, Pertamax itu 92 dulu. Sekarang mungkin 90 sama aja kayak Pertalite. Dan Pertamax Turbo itu 98. Nggak tahu Pertamax Turbo ikutan dioplos atau enggak. Yang pasti gue nggak saranin kalian pakai Pertamax Turbo juga. Lebih mending pakai Pertalite dulu supaya aman. Nah, ini gue udah capek banget ya bacanya ya. Untuk Anda yang memilih untuk hemat bensin, Shell Super juga direkomendasikan karena terbukti menjadi BBM RON 92 yang paling irit ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mengantisipasi kasus sekarang ini, kita lebih baik memakai bensin dari kerang atau dari Shell. Namun kalau di daerah kalian tidak ada pembensin Shell, kalian bisa pakai Pertamina tetap, tapi gue saranin untuk motor-motor cc-nya 150 ke bawah, kayak Vario 160, PCX itu pakai Pertamax Turbo kalau kalian mau ngambil resiko. Tapi kalau kalian nggak mau ambil resiko yang terlalu besar, bisa pakai Pertalite. Ntar ketika Pertamax ini udah balik lagi, kalian baru pakai Pertamax Turbo. Memang agak susah ketika daerah kalian tidak mempunyai Shell ya teman-teman. Itu gue tahu rasanya gimana ketika lagi ada kasus kayak gini, sedangkan kalian itu nggak ada pilihan pembensin lain gitu. Nah, jadi ini yang pengen gue bahas. Oke, sekian teman-teman, dan di sini gue harapkan bahwa berita ini membuat kalian itu lebih teliti lagi dalam memilih bensin dan
istilahnya apa ya, lebih menyayangi motor kalian dengan baik, karena memang efeknya itu bukan hanya mesin mogok atau gimana segala macam, tapi bisa sampai turun mesin. Karena ibaratnya apa ya, ibaratnya suatu bahan makanan yang dioplos gitu, atau suatu bahan kimia yang dioplos itu kan tidak murni gitu loh, tidak pure sintetik atau apa lain sebagai macamnya. Sama aja kayak dulu kasusnya oli yang dioplos menjadi oli real ya, ori gitu ya, dari KW ke ori gitu, dioplos ya. Sama aja kayak bensin sekarang ini, gila banget ya teman-teman ya. Emang ini tikus berdasi. Thank you udah nonton video gue sampai akhir, dan ini jadi pembelajaran buat kalian semua. So, menurut kalian lebih bagus mana nih, antara Shell ataupun Pertamina? Silahkan tulis kolom komentar, gue tunggu jawaban kalian, dan kita nantikan video selanjutnya teman-teman. And then kunjungi IG gue yang ada di kolom deskripsi, dan jangan lupa nonton video gue yang lain. And bye.